cowok-cewek pasti transgender gitu. Apakah lu udah bisa sejauh itu gitu? Apakah udah pernah atau gimana? Belum ada yang berminat sih. Belum ada yang berminat. Tapi lu mau? Kalau cocok ya kenapa enggak? Oh. Kembali lagi di Suka Bikin Basah. Suka bikin basah. Bukan cuma ngomongin soal selangkangan, tapi juga berbagi wawasan. Oke, guys. Di episode kali ini spesial banget. Kita berdua nih, host yang udah dari episode 1 sampai episode terakhir. Episode berapa sih terakhir? 6 episode 6 ya. Kita pakai animasi untuk episode kali ini dan mungkin sampai seterusnya kita akan pakai video. Kenalin, gue yang namanya Herat Syafrian dan gue Toma Prayoga. Jadi kita berdua di sini adalah hostnya Suka Bikin Basah. Oke, guys, tema kali ini yang akan kita angkat adalah soal panseksual. Panseksual. Kalian mungkin pernah dengar atau mungkin kalian nggak pernah dengar? Iya. Karena ini mungkin terdengar asing ya. Gue sendiri lumayan asing dengan istilah ini. Iya. Tapi emang sih kalau gue pernah baca-baca ya, gue kan orangnya agak British gitu ya. Di Amerika British, tentang non-gender gitu. Termasuk panseksual itu tuh cukup bersuara di sana. Nah, tapi ini masalahnya di Indonesia. Ada loh salah satu orang yang mengaku dirinya seorang panseksual. Tapi panseksual itu apa sih? Gitu kan. Nah, kita udah sempat research dari berbagai artikel nih. Kayak misalnya kita dapat satu artikel dari Halo Sehat. Maknanya panseksual itu sendiri adalah sebuah ketertarikan kepada seseorang, tak peduli apakah dia itu gay, lesbian, transgender, pria atau wanita. Jadi si panseksual ini tertarik pada orang lain sebagai individu, mungkin bisa dengan kepribadian atau karakter orangnya. Panseksual adalah jenis orientasi seksual yang tidak terbatas dan unik. Biasanya orang panseksual menemukan daya tarik pada seseorang lewat bagaimana rasa romantisme, emosional, dan kepribadian antar satu sama lain yang saling terhubung. Nah, agak cukup rumit ya. Mungkin kalau bahasa teknologinya mungkin hybrid. Iya, hybrid. Dia bisa jadi kayak apapun yang mereka rasakan. Gitu. Iya. Nah, kebetulan banget kita udah punya salah satu narasumber yang menyebut dirinya dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang panseksual. Oke, siapa namanya, men? Kita sambut aja Chelsea. Halo. Cil, apa kabar? Yo, baik. Baik, oke. Lagi sibuk apa nih, Cil? Sekarang sih gue masih lagi freelance aja. Gue freelance artis sama translator. Translator apa nih? Inggris Indonesia. Kita ngomongnya bahasa Indonesia aja, men. Gender. Iya. Inggris Indonesia aja. Nggak usah pakai Inggris. Nanti kalau salah dikoreksi. Aduh. Apalagi di videoin kan. Iya. Jangan khawatir. Karena gue profesional translator, gue nggak akan ngoreksi grammar orang kecuali dibayar. Oh, iya. Bisa. Well, kita pakai yes. Okay. Now. Lu juga bisa pakai bahasa Inggris sih kalau mau ngomong bahasa Inggris. It's okay. We can do that. Well, we can a little bit lah. Oke, Cil, gimana nih? Tanya lo ngaku bilang ke kita kalau lo itu seorang panseksual. Mungkin kita cari definisinya dulu kali ya. Kita kan banyak yang nggak tahu nih, lagi pendengar ya. Kita tanya dari yang menyebut dirinya secara langsung kalau dia adalah panseksual. Kita tanya aja artinya apa sih menurut lu panseksual? Menurut gue aja ya, menurut gue pribadi aja gitu. Sebenarnya gue juga gue sendiri istilah panseksual tuh baru tahu tuh kayak pas zaman kuliah. Jadi kayak udah cukup dewasa lah ya untuk tahu gitu. Dan itu pun dimulai juga karena gue lagi nulis apa gitu, gue lupa. Tapi gue ada hubungannya dengan seksualitas dan pornografi juga. Dan gue tuh pengen nyari kata yang inklusif untuk berbagai macam seksualitas. Tadinya gue mau menggunakan istilah bisexual karena bisexual istilahnya gue tahu duluan gitu. Iya, bisa ke pria atau wanita ya.
Nah, tapi waktu itu tuh gue merasa kayak, kok kalau bisexual porn atau bisexual apa gitu, rasanya tuh masih ada yang kurang. Terus ya udah gue search lagi berbagai macam seksualitas dan gue nemu panseksual, terus gue yang ada ya. Dan setelah gue baca-baca, gue merasa, oh ini kata yang paling cocok untuk gue gunakan di tulisan ini. Itu gue belum identify bener ya kalau gue panseksual. Terus kayak lama-lama ya gue kayak the word grew on me gitu. Oh, oke. Jadi mulai saat itu lo merasakan kalau diri lo sendiri itu sebenarnya merupakan orang yang masuk kategori panseksual tersebut ya? Sebenarnya kayak sampai sekarang gue tuh masih kayak nggak 100% yakin gitu. Gue tuh lebih prefer ke gender yang mana. Untuk yang gue lebih tertarik ke gender yang mana gitu. Jadi dan gue merasa kata panseksual tuh dia cakupannya yang paling besar aja untuk apa ya? Ya pokoknya dia yang paling satu inklusif, kedua gue merasa itu tuh fleksibel gitu untuk dan paling sesuai buat lu ya. Ya dan ya ini kan ya tadi yang lu bilang benar sesuai untuk gue sendiri. Kalau misalnya lu ketemu orang lain yang aku panseksual, mungkin pandangannya beda sama gue. Oh berarti lu menyebut itu bisexual. Dan lu berarti dari zaman kuliah udah bisexual. Udah bisa sama cowok dan udah bisa sama cewek. Lebih ke ini mundur lagi ya. Gue ada ke masa gue pertama kali kenal istilah biseksual. Waktu SMP tuh gue mainnya di DeviantArt. Oh ini berarti masih terus ada karya-karya gitu ya? Ini SMP ya, zaman SMP. Pokoknya ya DeviantArt tuh kayak pelopor, bukan pelopor juga sih, sosmed pada zamannya lah. Zaman itu belum pakai Twitter, belum pakai Facebook, meski udah ada kan. Cuman itu tahun gue SMP tuh berarti tahun berapa ya? Wah, ini ketahuan banget umurnya. Anggap aja 2005. Iya, pertengahan 2000-an ya, pertengahan 2000-an. Itu pertama kali kan anak SMP internetan terus komunikasi sama orang asing yang minatnya sama, waktu itu suka bikin fan art anime atau kartun apa gitu pada masanya. Terus ada artis yang lebih tua sedikit dari gue dan gue suka banget karyanya. Dia nulis biodatanya dia bisexual. Itu aja pas pertama kali gue baca, gue tahu homoseksual. Dan gue kira bisexual itu adalah straight. Karena istilah heteroseksual tuh kita nggak pernah ngomongin kan? Iya. Kayak orang tuh selalu melabel orang gay adalah homo, tapi tidak pernah melabel orang straight hetero, sehingga istilah heteroseksual itu lebih asing daripada homo. Nah, begitulah waktu SMP, jadi kok habis itu gue lihat ada orang kayak bikin polling, apa seksualitas kamu, ada pilihan hetero, homo, sama bi. Loh, bukannya bi. Tadinya gue kira bi itu hetero kan. Setelah itu gue cari-cari, lu bisa neither hetero atau homo, lu bisa jadi bi. Oke. Bye. Tapi itu secara lu pribadi, lu memang merasakan lu itu bi? Atau lu masih straight waktu itu, masih heteroseksual waktu itu? Enggak juga sih, jadi kayak seksualitas tuh waktu zaman SMP ya mana gue tahu kan, nggak. Gue nggak pernah ngalamin suka secara seksual tuh kan belum sadar ya anak umur segitu gitu. SMP lah. Makanya masih main gundu. Iya sih. Terus kayak zaman SMP kayak aduh, anak-anak cowok pas zaman gue SMP tuh kayak nggak worth my time, beneran deh. Dekil, ya kayaknya sih beda sama dunia kita. Justru bukan aku nggak langsung merasa kalau gue bisexual berarti, tapi justru merasa banyak pilihan ya, gue nggak harus pilih antara hetero atau homo.
Iya. Gitu sih. Terus, nah dari kenal biseksual itu terbukalah ke yang lain. Oh, gitu. Dan itu baru orientasi seksual kan, belum gender lebih rumit lagi. Jadi lu pertama kali berhubungan seks itu sama cowok atau sama cewek? Kebetulan gue pertama kali sama laki-laki cishet. What? Apa? Cishet itu cisgender heteroseksual. Nah, ini baru lagi kan istilahnya. Ini baru lagi nih. Kita aduh. Coba bisa jelaskan apa itu? Jadi, ya heteroseksual kalian tahu lah ya. Iya. Nah, cisgender itu artinya orang yang gendernya sesuai sama gender dia saat lahir. Bukan trans lah, gampangnya bukan trans. Dia laki. Iya, ya seperti kalian. Oke. Iya. Sebenarnya heteroseksual. Bawaannya. Oke. Ini kalau Ya, soalnya ilmu baru. Iya. Kalau berarti lu bisa keren gitu. Gue cisgender bro. Heteroseksual. Itulah semacam itu. Cisgender heteroseksual. Iya. Tapi gue sendiri menyadari kalau gue lesbi. Iya dong. Kenapa? Gue suka cewek lesbi dong. Jadi pertama kali gue hidup, gue kayaknya lesbi nih. Iya. Ya tapi karena lu cowok. Kalau lu cewek beda urusan. Nah, tapi itu di situ lu udah menyadari kalau lu itu biseksual atau ya udah umur 20, pertengahan 20-an lah, udah tua. Maksudnya udah cukup dewasa lah. Dan di situ apa yang lu rasain ketika lu main sama cowok? Muncul nggak tuh rasa biseksual lu itu ketika gue nyoba sama cowok ternyata kurang puas gitu. Iya, maksudnya kan dia masih normal ya. Maksudnya masih seperti orang kebanyakan. Iya. Cewek dan diperaunin sama cowok. Nah, setelah itu kenapa lu bisa berhubungan dengan cewek gitu, dan akhirnya apa yang lu pikirkan dan apa yang lu rasakan? Apakah lu penasaran, apakah karena penasaran atau karena emang hormon lu tuh gue pengen sama cewek nih, ternyata nggak seingin itu sama cowok gitu. Ya, atau mungkin nggak puas. Iya, terus kalau gitu salah cowoknya dong. Puas. Ya nggak tahu. Ya coba gimana coba. Ya, maksudnya lu misalnya apa, gue balikin dia, kalian pernah berhubungan seks dengan perempuan kan berarti? Ya, tentu. Yakin banget ya. Ya nggak apa-apa. Iya udah. Iya, anggap aja ya. Misalnya kalian suka sama seorang perempuan, apakah kalian yakin bahwa seks dengan dia pasti memuaskan? Waduh, itu kalau maksudnya memuaskannya gua. Ya, memuaskan itu masih relatif ya. Relatif. Betul. Itu beda. Ya. Kepuasannya hanya di level. Istilahnya apakah berhubungan seks dengan dia akan membuat kalian lebih bahagia? Ya apapun lah, membuat kualitas hidup lebih baik gitu. Kalau bisa dibilang enggak, tapi juga bisa bilang iya gitu. Ya karena relatif. Masih buat relatif. Semua orang. Kalau buat gua ya karena sometimes seks itu kan jadi stress release kan. Dan relief. Iya, stress relief. Ya penghilang stres. Ada translator Inggris loh. Iya, intinya jadi penghilang stres gitu, dan tingkat kepuasannya itu ya bukan berarti gua nggak puas gua ingin cari gender lain gitu, tapi mungkin lebih kayak cewek A dan cewek B tingkat kepuasannya lebih puas B gitu misalnya, jadi levelnya lebih ke situ, bukan lompat ke jenis yang sejenis dengan gua gitu. Maksudnya ya nggak beralih jalur gitu, nggak pindah rel. Nah, itu kan karena kalian eksklusif tertariknya sama perempuan kan. Iya. Kalau aku sih mikirnya kayak ya udah aja semua manusia kalau menarik ya, kalau aku tertarik, dia tertarik, sama-sama mau ya coba aja gitu. Perkara setelah melakukan puas atau enggak, ya
lain lagi. Berarti walaupun dengan apapun jenisnya, siapapun manusianya, apapun bentuknya, apapun bentuknya, lama lu bisa melakukan hubungan dan lu bahagia di luar puas nggak puas, ya berarti memang lu itu bahagia. Gitu. Berarti kalau ukurnya bukan soal kepuasan, tapi iya kebahagiaan. Emotionally, ya. Ya bisa dibilang gitu. Jujur aja gue bukan tipe yang kadang gue kagum sama orang yang gampang banget ngelakuin one night stand gitu. Ya bukan nggak judgmental ya, terserah orang mau ngapain asal dewasa dan konsensual gitu. Konsen ya. Soalnya gue sendiri kayak susah aja gitu ketemu orang terus for the sole purpose of having sex gitu. Kadang kan juga ya ketemuan dulu, kencan dulu gitu. Setelah habis ngobrol pun ternyata kayak wah nggak cocok, terus ya udah aja gitu, nggak usah, kayaknya kita nggak bisa berhubungan badan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Gue sendiri bukan tipe yang gampang untuk cari orang meskipun mau sama mau, terus ya udah seks aja gitu. Gue sih susah ya untuk itu. Tapi kalau misalnya ada orang lain melakukan itu, makanya kayak gue, wah lu santai banget ya, bisa ya mereka tidak menyertakan emosi untuk hubungan badan gitu. Oke. Ya kalau gue pribadi sih, gue juga normal ya, kayak pikiran gitu normal ya. Tapi bisa nggak sih kalau gue tanya begini tuh, apakah itu juga faktor karena lu seorang panseksual? Enggak sih, itu ya gue sebagai orang aja ya preference gue dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, bukan di luar seks juga. Tidak sedangkal itu sedangkal cuman nafsu doang. Kan ya, heteroseksual gitu kan juga ada yang bisa, ada yang enggak kan, ada yang bisa one night stand, ada juga yang cuman bisa sama yang udah deket banget gitu. Tapi mereka ngakunya heteroseksual atau aja. Ini balik lagi ke preference sih sebenarnya. Jadi dia bilang itu adalah preference dia, dan dia benar juga, maksudnya nggak semua orang bisa melakukan one night stand karena mereka punya standar tertentu. Pasti setiap orang punya standar yang masing-masing. Enggak. Tapi yang gue tanya, kenapa lu harus nyebut heteroseksual? Seakan-akan yang aneh itu harus heteroseksual. Ya mungkin karena kalau nggak tahu ya, kalau heteroseksual mungkin karena pilihannya lebih banyak, lebih luas. Jadi kayak mungkin nggak kenal gitu. Tapi kalau komunitas queer itu karena kadang orangnya itu aja yang udah out ya. Tapi ya kalau misalnya suka one night stand atau enggak, ya itu nggak ada hubungannya sama orientasi seksual sih. Oh nggak ada ya. Jadi semua pun bisa. Ya kalau gue bisa dan mau sih ya bisa aja, cuman ya aduh modal juga cuy, harus bayar hotel. Ya jangan dia yang bayar sih. Nah kalau kan kalau misalnya kalau gue sama laki-laki kan pasti bisa dong minta bayarin gitu. Ya kalau sama perempuan juga ya udah, gimana gue gitu. udah Kan sister. Gue jadi penasaran deh, kayak maksud gue kan kalau misalnya cowok gue atau Herat misalnya. Oh gue? Ya apa, adanya lu di sini. Ya udah. Misalnya lagi nafsu, kan jelas nih pasti ke cewek gitu. Nah kalau lu kan hybrid nih ya, maksud gue saat lu nafsu nggak melulu ke cowok, ke cewek, bisa ke cewek dan bisa ke jenis yang lainnya. Itu moodnya dipengaruhi oleh apa sih? Misalnya kayak apa? Misalnya bego-begonya kalau lagi hujan nih, gue moodnya kepikirannya sama cowok gitu. Kalau lagi panas, misalnya sama cewek. Maksudnya apa yang mempengaruhi lu bisa berubah nih selera atau rasa nafsu lu sama manusia-manusia ini yang berbeda jenisnya? Iya, lu kenapa suka sama cewek? Lu ada cewek yang lu suka, kenapa lu suka sama dia? Ya karena cakep pasti. Ya entahlah, banyak sih. Kalau gue biasanya karena cakep ya, paling utama, jelas visual gitu. Ya kita kan cowok ya, dari mata terlihat. Kan cewek gitu, jelas. Kalau lu kan beda-beda nih,
bisa sama cowok, tiba-tiba sama cewek. Oh, tapi gue ngerti sih arahnya. Karena ibaratnya sih kayak kalau kita ngeliat cewek suka ya karena cakep. Karena cakep. Kalau dia ya udah lagi ngeliat tipenya yang cewek juga mungkin bisa. Kalau dia ngeliat tipe yang cowoknya juga bisa. Gitu bener nggak? Iya. Ya sesederhana itu. Jadi kayak sederhana itu. Jadi intinya adalah kalau kalian kenal orang yang beda orientasi seksual ya udah aja, dia cuma beda preference aja, tapi pada dasarnya semua adalah manusia gitu. Oke. Untuk memahaminya kamu harus memahami manusia. Karena dia tidak memandang jenis kelamin, men. Nah ini dia. Tipenya aja. Lo suka sama dia nih. Iya, udah deket bisa gitu. Iya, menarik. Seru banget anjing. Misalnya, nah balik lagi kan kayak tadi definisi panseksual yang kalian baca, tertarik sama orang tidak terlepas dari gendernya. Nah, bener. Jadi sekarang kita lebih memahami nih, karena kita udah ngomong sama yang punya pengalaman langsung. Nah, tapi gue mau nanya deh, lu sebagai seorang panseksual sendiri, gimana ya? Gue bilangnya kayak, lu itu nyari pasangan yang mau sama lo itu, gue nggak tahu ya. Lu harus masuk ke komunitas mana sih sebenarnya? Kalau gue pribadi sih, gue nggak aktif nyari komunitas untuk pan atau biseksual gitu ya. Soalnya kalau di dating app yang konvensional aja kan udah ada pilihan tuh tertarik sama cewek, cowok atau dua-duanya. Itu aja udah cukup sih menurut gue. Oh udah cukup ya. Berarti lu langsung pilih aja tuh yang kedua-duanya. Iya. Beda lagi nih, gue mau share aja, teman gue ada yang aseksual. Aseksual? Aseksual? Tahu apa itu aseksual? Tidak, saya tentu belum tahu. Kalau teman aseksual itu berarti dia tidak tertarik sama gender apapun. Dia tidak punya ketertarikan seksual sama sekali dengan orang lain. Tertarik? Iya. Dia cowok apa cewek? Nah, itu informasi lain ya. Gue tidak bisa disclose gendernya dia tanpa persetujuan dia. Oke. Dia botol dia kan. Ada sebuah botol. Ya, tapi itu agak aneh sih, aseksual. Lu nggak tertarik secara seksual dengan coba aja ya, habis ini cari lagi aja. Oh boleh. Nanti. Soalnya bahas soal itu di next episode. Iya sih. Penasaran sih. Seru juga sih. Kan kalau aseksual itu baru ada kayak dating app khusus aseksual katanya ada. Kan gini. Dia nih tidak tertarik secara gender seksual. Dia tidak tertarik secara seksual. Ngapain dia main dating app? Ngapain dia main dating app gitu? Buat nyari apa? Ya. Iya nggak sih? Sama aja kayak kenapa kamu nyari teman? Kenapa kamu menjaga teman kamu padahal kamu tidak bisa berhubungan seks sama dia? Wait. Nah, beda dong. Ntar dulu. Nggak semua teman gue bisa gue ajakin seks. Iya, benar. Iya, jadi kayak apa? Kayak kalau menurut gue sih, ya nggak tahu ya, kalau gue nggak pakai app itu, gue nggak mencari teman di situ. Tapi ya mungkin kayak sekedar teman berbagi aja kali ya. Kita sama-sama aseksual nih. Nonton satu anime yang karakter utamanya itu aseksual. Oke. Kapten Tsubasa. Enggak dong. Lah kan dia menganggap bola itu teman. Oh iya. Itu kan udah ke barang, beda dong. Oh barang. Bukan manusia. Beda. Tapi kan teman. Gimana sih? Ya. Abel sama teman juga teman. Iya juga. Kalau aseksual kan dia tidak tertarik secara seksual ya. Tapi mungkin dia masih bisa tertarik secara emosional atau romantik terhadap orang lain. Mungkin ada yang kayak gitu. Ada juga yang sama sekali enggak. Tiap orang beda-beda ya. Tapi ini lain lagi sih untuk aseksual, lebih luas lagi, dan mungkin kalian nanti bisa
kalau mau ya ngobrol sama orang yang aseksual beneran. Mau sih kita. Mau ada kenalan, kita akan kulik lebih jauh soal apa yang dipercaya sama dia. Oke, balik lagi ke soal panseksual nih, soal pengalaman lu juga. Gue boleh tahu nggak sih, kayak maksudnya kan itu hybrid ya, segala jenis gender ya, bisa lu bisa berhubungan dengan segala jenis gender. Dari segala jenis itu, apakah lu udah mencoba semuanya? Misalnya cowok-cewek pasti transgender gitu. Apakah lu udah bisa sejauh itu gitu? Apakah udah pernah atau gimana? Belum ada yang berminat sih. Belum ada yang berminat. Tapi lu mau? Kenapa lu nunjuk situ kan? Iya, kalau cocok. Sorry? Kalau cocok ya kenapa enggak? Lu ya, misalnya ada hubungannya baik ya. Iya, bisa. Hubungannya baik, terus apa? Gue suka secara fisik, secara emosional cocok ya. Kenapa enggak? Iya sih. Tapi lawan main lu nggak harus panseksual kan? Misalnya bisa aja lesbi juga bisa ketemu cocok sama lu gitu. Nggak harus sama panseksual kan? Ya enggak ya, pokoknya ya kayak kalau biseksual ya masa kalau harus nyari jodoh yang biseksual lagi kayaknya. Agak susah banget sih, benar juga. Iya, yang penting sama-sama suka dan konsensual, itu aja. Konsensual, betul. Nah, di sini pelaku panseksual tuh rame banget kan sih di Indonesia? Yang lu tahu ya, selain diri lu sendiri. Gue nggak tahu karena apa ya, orientasi seksual tuh kayak sifatnya personal sih. Jadi teman dekat sekalipun kayak misalnya gue udah punya kan ya karena gue queer, gue punya gaydar yang cukup kuat lah. Tapi kadang kalau misalnya kayak gue nemuin tanda-tanda nih orang ini misalnya gay atau tidak straight gitu, ya gue nggak berhak dong, gue nggak berhak istilahnya nggak out dia. Gue nggak berhak menyatakan orientasi seksual atau gendernya dia tanpa persetujuan dia. Tadi lu bilang soal radar. Gimana sih cara ngedeteksinya? Iya betul. Gimana cara lu bisa tahu ini cewek bisa nih sama atau nih cowok? Bisa. Kalau cowok bisa aja gitu kan. Cewek itu kalau gay cowoknya gimana? Kan posisinya itu cewek. Loh. Nah, itu dia. Kan gay pasti maunya sama cowok dong. Ya intinya radar lu gimana sih? Apakah kayak Spider-Man yang ada? Iya, kayak lu lihat kayak ya somehow lu tahu aja. Oh, dari responnya dia juga kali ya. Iya juga ya. Iya. Ya mungkin karena banyak gaul juga sih ya, dan tapi kalau tadi lu tanya apakah gue kenal orang lain yang panseksual, ada sih satu temen deket gue. Temen dekat. Jadi kayak ini gue punya satu circle pertemanan. Jumlahnya ada, bentar gue hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang teman gue ini. Banyak lah itu. 7 orang ini, hanya 1 orang yang heteroseksual. Hanya 1 yang heteroseksual. Cowok, cewek. Oke, nggak usah sebutin. Iya. Dan terus kayak si satu teman gue yang heteroseksual ini, dia teman kuliah gue. Terus kan gue buka aja sih, gue dulu kuliahnya seni rupa. Banyak lah ya yang tidak straight di situ. Iya. Ya gue nggak paham sih. Terus gue straight sih, tapi seni rupa ya? Iya, tapi ya. Lu di kafe sendiri? Di kafe. Iya, tapi fakultas seni rupa. Terus si temen gue ini pernah curhat ke gue, kayak gue tuh nggak bisa kayak lu ya Cil, atau kayak si A yang juga yang kayaknya baik tapi nggak tahu gue juga. Gue tuh cuma bisa suka sama cowok, temen gue ini cewek ya. Terus gue terdiam.
Ya memang harusnya gitu. Nah, iya dong. Kayak saking dia ada di lingkungan yang lebih banyak nggak lurusnya daripada yang lurusnya, sampai dia insecure. Ya, itu masalah insecure sih ya. Iya, karena dia berada di lingkungan yang mayoritas. Jadi dia merasa, gue mau mencoba, ayo dong, gue bisa kayak mereka. Jangan gitu dong. Justru nah itu kebalik kan, justru biasanya kayak orang gay yang temen-temennya straight semua, terus dia pengen jadi straight. Nah ini kebalik sih, temen gue ini saking orang-orang sekelilingnya. Iya, lingkungan itu mempengaruhi ya. Ya kalau di circle lu, apakah lingkungan itu mempengaruhi? Gue juga tahu ya, tapi kebetulan atau emang gue attract orang-orang yang serupa dengan gue gitu. Ya kebetulan aja teman-teman gue kayak gue nggak milih berteman sama mereka karena seksualitas mereka. Ternyata emang kita berteman yang beda-beda gitu. Nggak ya ada yang bisex, ada yang pan, ada yang transgender. Dari cowok ya? Iya dong, nggak tahu. Dong gue dari cewek ke cowok, transgender trans. Dari TV dong, trans. Jangan nyebut merek. Oh iya. Oke. Gue nggak tahu sih. Tapi apakah menjadi panseksual itu menurut lo keren? Jadi, atau menurut circle lo keren? Jadi orang-orang ini merasa, kok gue nggak kayak mereka ya? Gitu. Atau gimana? Menurut lo sendiri, menjadi panseksual itu sesuatu yang keren kah? Atau ya emang gue begini, ya gue pede gitu. Ya kalau gue sih ya karena gue memutuskan ini setelah dewasa, jadi udah bebas dari peer pressure ya. Mungkin ada orang yang merasa ya sama kayak orang gay yang dikelilingin sama orang-orang straight, terus dia merasa kok gue nggak kayak mereka gitu. Tapi sih kalau gue pribadi, I know who I am dan nggak peduli label apapun. Ya, gue tahu apa yang gue tahu diri gue. Jadi nggak masalah di label apa, teman-teman gue kayak apa. Yang penting gue tahu diri gue sendiri, itu aja. Oke. Ya, itu nice banget sih, menjadi diri sendiri. Dia harus jadi diri sendiri dan kepercayaan diri. Tidak menjadi orang jujur apa adanya. Ada apanya. Ini slogan guys. Karena menjadi seseorang diri sendiri ya, jangan menjadi orang lain, itu adalah satu hal yang bagus. Apapun. Ya kita nggak bilang kok kalau panseksual itu jelek, biseksual itu jelek, enggak. Ya, itu relatif sih. Pandangan orang adalah preference. Ini adalah menjadi diri. Oke, Sil, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Selama ini, selama lu menjadi panseksual ya, ada nggak sih keresahan di diri lu? Bisa ceritain sedikit nggak dari apa sih yang lo rasain, keresahan lo seperti apa yang pengen orang lain denger nih? Jadi lo punya apa yang pengen lo sampaikan? Resah apa ya Kak? Gue jujur gue merasa beruntung karena karena ya gue tidak straight, tapi gue tidak pernah merasa terancam untuk terancam bakal dibenci atau dikucilkan sama orang sekitar gue. Karena ya kebetulan lingkungan gue gitu biasa aja sih. Kan banyak ya orang yang nggak berani come out, nggak berani melela untuk mengekspresikan dirinya sendiri karena takut ditolak gitu. Kalau gue ya gue beruntung karena gue bisa gue bisa out tanpa takut hal itu. Kalau gue sih lebih kayak mungkin orang-orang sekitar gue banyak yang nggak nerima, tapi it doesn't matter gitu. Kayak apapun pendapat mereka nggak ngaruh ke hidup gue gitu. Jadi gue nggak peduli soal itu. Dan ya udah kalau ya karena keadaan gue yang cukup cukup ada advantage lah ya. Jadi gue nggak merasa perlu resah atau apa regarding sexual orientation gue orientasi seksual. Susah ya bahasa Inggris, ya ampun. Iya, susah. Oh, berarti nice sih. Iya. Nggak memiliki keresahan. Nggak usah mikirin orang lain juga. Nggak usah mikirin orang lain juga. Malah kata netizen gitu. Meski kadang kalau misalnya nih
kenalan sama orang baru, gue merasa lebih gampang tuh ngenalin diri, misalnya panseksual gitu. Terus, apa tuh? Terus gue jawab aja, biseksual gitu. Karena biseksual kayak lebih familiar aja kan. Lebih familiar gitu. Iya. Familiar lah. Dan kalau gue pribadi sih, gue nggak masalah nyebut diri gue sendiri atau disebut orang lain sebagai biseksual juga. Karena menurut gue, bi dan pan, menurut gue ya, itu nggak beda jauh. Tapi kalau bagi orang lain, mungkin ada yang merasa, oh jangan sebut saya biseksual, saya panseksual gitu. Ada juga, tapi aku nggak tahu. Nah, di sini gue mengambil kesimpulan bahwa apapun pilihan lo, apapun yang lo rasakan, lo harus tetap percaya diri, jangan bersikap insecure, karena apapun yang lo lakukan pasti bakal dikomen netizen sih, pasti bakal dikomen netizen, dan tetap memegang teguh apa yang lo rasakan dan lo yakin itu benar. Gitu. Iya, intinya ya sebenarnya jadi diri lo sendiri aja, nggak usah peduliin kata orang lain, karena ya kita nggak bisa memuasin semua orang nggak sih, kayak kita live our life dengan cara kita sendiri, dan apapun pilihannya kita harus hargain pilihan orang itu, pilihan siapapun itu, karena ya balik lagi, lu nggak harus ngurusin hidup orang lain kok. Sebenarnya setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Iya, tentu saja. Oke, sekarang gue punya 5 pertanyaan yang Chelsea harus jawabnya cepat ya. Lu siap, Cil? Oke. Coba. Pertanyaan pertama. Ngejilat atau dijilat? Dijilat. Penis atau vagina? Dua-duanya. Pilih salah satu. Dua-duanya. Oke. Main cepat atau main lama? Lama. Toket gede atau pantat gede? Toket. Nge-seks di gunung atau di pantai? Pantai. Oke. Aduh, gua sebenarnya ini ada kecurangan ya. Malah kita pilih. Iya sih. Kayak kasih dua. Penis atau vagina? Dia nggak bisa ini. Ini nggak. Berarti ini ada. Tapi tergantung temanya mendukung ini. Iya benar juga. Kalau dia nggak pilih dua-duanya, ya berarti dia nggak valid. Iya, kayak memihak. Iya benar juga sih. Ya dia kan panseksual. Dia dua bebas. Oke, guys. Thank you udah nonton. Chelsea, thank you banget udah mau jadi bintang tamu kita hari ini. Seru banget obrolan sama lo. We are appreciate it. Bener nggak sih? Ya udah. Anggap aja jago bahasa Inggris. Intinya kita sangat mengapresiasinya. Iya, berterima kasih banget karena udah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi informasi. Iya, sama-sama. Thank you juga. Yang gue sendiri sebenarnya dari kemarin itu masih bingung, masih penasaran gitu kan. Sekarang udah terbukakan nih pengetahuan gue soal orientasi seks ya. Orientasi seks ya. Di mana ada namanya panseksual. Tadinya gue pikir kan panseksual pancake. Tapi kalau di komunitas bahasa Inggris juga suka dibercandain kok. Panseksual, aku sukanya sama panci. Iya. Gue kira kipas angin. Oke, guys, jangan lupa untuk subscribe atau follow di kita, bukan hanya di YouTube. Ada di Instagram juga sih sebenarnya. Instagram juga ada. Spotify juga bisa didengarin di sana semuanya. Dan ya nantikan konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa share, komen biar komen, like edukasi atau wawasan ini bisa diperdengarkan oleh banyak orang, dan makin banyak orang yang tercerahkan dengan informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman seru yang kita berikan. Oke, sekarang yang terakhir, men. Oke, siap. Seperti biasa. Oke. Minum obat, minum jamu. Cakep. Berangkatnya naik mobil lagi ya. Cakep. Apapun itu orientasi seksmu, cakep. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.